poinnya Pringsewu jadi kota duplikasi gitu. Kita kaji lagi mas. Kita kaji lagi. Tapi itu bisa jadi trigger untuk menemukan apa sih DNA Pringsewu sebenarnya. Gitu. Mas Tian, kalau Anda melihat kota Pringsewu ya, Kabupaten Pringsewu, kalau dilihat dari sisi seninya ya, itu kedepannya mau seperti apa? Anda sebagai orang seni. Oke, Mas Agus, makasih kunjungannya. Kopinya diminum Mas Agus. Siap. Ngopi dulu, ini pertanyaan agak berat soalnya nih. Oke, seni Pringsewu ke depan mau seperti apa? Ya, Mas Agus, kondisinya sekarang ini kalau kita boleh analogikan, Pringsewu itu kayak seni Pringsewu ya, seperti bayi yang sudah lahir, tapi nggak tahu sebenarnya rahimnya di mana. Rahimnya di mana, artinya kita sudah beraktivitas, seninya sudah berjalan, sudah teman-teman seni juga banyak melahirkan karya-karya, tapi belum punya tempat, belum punya sebuah ruang untuk ekosistem habitat mereka untuk bisa melakukan segala macam aktivitas seninya. Nah, makanya mungkin itu kondisinya ya terkini ya kalau untuk Pringsewu ya. Sementara gitu. Tapi dan kalau gini Mas Tian, kalau melihat aktivitas seni di Pringsewu kan memang kategori rame lah ya, pelaku seni itu di Pringsewu. Sangat luar biasa Mas. Sangat luar biasa, bahkan banyak contoh Pringsewu bisa dikenal Indonesia, bisa dikenal dunia, bahkan dari aktivitas seninya. Ya mungkin salah satu contohnya di 2017 yang lalu, kita bersama 2.200 musisi yang ada di Pringsewu ngumpul main musik bareng, kita shoot dalam bentuk video. Nah dari situlah orang baru kenal, oh ternyata Pringsewu kabupaten ya, nama kota ya, bukan oh Pringsewu itu tempat makan di Jogja gitu, bukan. Jadi oh Pringsewu ternyata ada daerah namanya Pringsewu, kabupaten Pringsewu. Bahkan pada saat itu juga dari luar negeri ajak kita untuk bisa main ke sana, cuman karena kita nggak tergambar gimana secara teknis untuk kita pergi rame-rame ke luar negeri untuk main musik dengan mereka, ya kita akhirnya mentok di situ Mas. Ya itu makanya saya bilang kita tuh sebenarnya sudah seperti bayi yang lahir tapi belum punya rahim. Bahkan kalau mau kita coba refleksi lagi, Pringsewu DNA-nya apa sih? DNA itu karakteristik yang sangat melekat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya gitu. Nah misalnya 3 aja Mas Agus suruh sebutin DNA Pringsewu apa sih Mas? Bisa nggak Mas Agus nemu kira-kira? Belum. Nah itu belum, makanya harapan kita teman-teman seni dan komunitas dari apapun yang kita lakukan secara random sekarang ini, paling tidak bisa menemukan DNA-nya Pringsewu itu apa sih gitu. Apakah Pringsewu harus dengan bambunya? Ya mungkin iya, mungkin tidak. Apakah Pringsewu harus jadi kota seni? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah Pringsewu harus jadi tempat yang seperti apa yang khas gitu? Kita belum tahu kedepannya seperti apa. Nah kalau versi dari Mas Tian sendiri gimana? Nah ini agak sensitif Mas kalau kita ngomongin DNA Pringsewu. Balik lagi kita coba kalau ngeliat Cina nih Mas. Cina, kalau menurut Mas Agus, duplikasi itu hal positif atau negatif? Meniru gitu? Ya, ada yang bilang negatif, ada yang bilang nggak ada masalah sih. Tapi kalau kita ngeliat Cina Mas Agus, kalau kita ngeliat Cina, dia bisa merubah duplikasi itu jadi hal positif. Nah faktanya sekarang Cina bisa tuh lihat brand-brand Jepang kayak Samsung atau segala macam, dia lihat, dia duplikasi dengan harga yang murah, dia jual, laku dan ada yang beli, ada marketnya gitu. Nah itu bahkan sekarang Cina bikin matahari sendiri tuh udah mulai tuh, gila ya, nggak bisa ngingin nek cari wong Jawa bisa. Nah ternyata Cina di perhitungan dunia ya atas itu, atas karya duplikasi, DNA duplikasinya. Nah kalau kita ngomong Pringsewu, yang paling dekat dengan Pringsewu, kadang-kadang kita nggak sadar juga Mas. Kalau kita ngelihat 9 kecamatan yang ada di Pringsewu, Banyumas ada di Jawa, apalagi Mas yang duplikasi Mas? Sukoharjo ada di Jawa, Bandung Baru ada juga,
Adiluwe, Ambarawa. Bahkan ada yang ini loh Mas Tian, yang dari luar negeri itu si Tanjung Rusia. Nah itu kan sebenarnya kalau kita mau sadar, kita mau peka, itu bentuk duplikasinya orang-orang terdahulu sebelum kita kan mungkin Mas. Betul. Nah kalau kita mau angkat itu kayaknya lucu juga Mas, tapi mungkin ya pro kontra nantinya ya. Artinya nggak menutup kemungkinan kita akan lebih Banyumas daripada Banyumas yang ada di Jawa sana 10-20 tahun depan kalau kita punya program dan konsisten melaksanakan itu, terutama yang misalnya contoh kecil di bidang seninya lah. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman di Pekalongan, saya kasih unjuk di Pringsewu nih aktivitas seninya nih, ada anak kecil main gamelan dan lain-lain di program Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Mereka udah mulai deg-degan Mas. 10-20 tahun ke depan bisa jadi Pekalongan ini kalah sama Pringsewu gitu untuk seninya. Kalau kita bisa konsisten, bisa jadi nanti hasil duplikasi kita ini bisa lebih mencuat daripada berarti mereka. Poinnya Pringsewu jadi kota duplikasi gitu. Kita kaji lagi Mas. Kita kaji lagi. Tapi itu bisa jadi trigger untuk menemukan apa sih DNA Pringsewu sebenarnya gitu. Terima kasih Mas Agus yang biasanya ngobrol masalah politik, masalah yang lain-lain, ekonomi dan lain-lain. Alhamdulillah hari ini datang untuk ngobrol membahas masalah seni di Kabupaten Pringsewu. Harapan dari kami ke depan, Pringsewu bisa melahirkan DNA yang khas, dan itu butuh proses panjang, mungkin 1, 2, 3, bahkan 10-20 tahun ke depan. Tapi kami seniman, komunitas, dan praktisi yakin Pringsewu pasti akan punya DNA yang khas melekat dari kacamata seni. Dan saya yakini Pringsewu tidak akan berkembang dan tumbuh sendiri. Kita harus bersama Mas Agus. Betul. Jadi di Pringsewu itu salah satu keunikannya kita biasa bekerja kolektif. Nah, maka kita coba kalau bisa kita selalu melangkah bergerak secara kolektif untuk Pringsewu yang lebih baik.